Ya oke guys, balik lagi dengan Jaki. Assalamualaikum. Dan pada video kali ini gue mau bahas salah satu saham yang di request oleh teman kita ya guys di YouTube. Di kolom komentar yakni Smar atau Sinarmas Agro Resources and Tech. Nah, si Smar ini kita langsung lihat laporan keuangannya aja. Ekuitasnya bertumbuh terus guys. Memang di tahun 2019 ekuitasnya yang tadinya 12 triliun jadi 10 triliun, jadi 12 triliun lagi, jadi 14 triliun, dan terakhir di tahun ini kuartal ketiga jadi 17 triliun. Sempat turun di tahun 2019 karena gue lihat memang waktu tahun 2018-nya dia membagikan dividen lebih dari EPS-nya. Jadi biasanya kalau saham membagikan dividen lebih dari EPS-nya berpotensi biasanya mengurangi ekuitasnya. Nah, untuk pendapatannya sendiri Smar ini termasuk gede. Gue sempat baca bahwa Smar ini bergerak di sektor hulu sama hilir, jadi pengembangan sawit sama produsen minyak goreng Vilma guys. Dan pendapatannya itu gede-gede. Di tahun 2018 37 triliun, 36 triliun, 40 triliun, sampai akhirnya di tahun 2022 itu 57 triliun. Cuman dari pendapatannya yang gede, laba bersihnya itu cenderung kecil. Contoh begini guys, coba lu lihat di tahun 2018, dia pendapatan bersihnya 37 triliun, 37 triliun, tapi laba bersihnya cuma 500 miliar. Sampai akhirnya ya di tahun 2022 pendapatannya 57 triliun, laba bersihnya 3,5 triliun. Memang 3,5 triliun terdengar gede ya, 3,5 triliun. Tapi kalau dibanding dengan pendapatannya yang 57 triliun, ya nggak tahu, kurang efisien kali ya untuk Smar ini ya. Mungkin lu ada yang lebih paham, tapi gue melihatnya ini pendapatannya gede tapi kok laba bersihnya kecil gitu guys. Oke lah, itu berarti NPM-nya kan kecil ya guys ya, net profit marginnya kecil. Nah sekarang ada hal lain yang membuat gue cukup bingung. Ini ekuitasnya naik, perusahaan bertumbuh ya paling tidak dalam 5 tahun terakhir ya. Pendapatan bersihnya juga naik, sampai akhirnya di tahun ini udah 57 triliun. Laba bersihnya juga naik dalam 5 tahun terakhir. Tahun ini merupakan kinerja terbaik kalau dilihat dari laporan keuangannya. Dan dari EPS-nya pun berpotensi mendapatkan per lembar 1.600. Tapi PBV dari perusahaan ini selalu di bawah 1 guys. Biasanya perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh, pendapatannya bertumbuh, laba bersihnya bertumbuh, itu dia dihargai mahal oleh market. PBV-nya bisa 1,5, bisa 2 bahkan. Tapi ini kenapa selalu bergerak di harga 0,9, 0,9, 0,8. Terakhir PBV-nya saat ini ya 0,8. Padahal dia bagi dividen rutin juga, termasuk rutin ya, walaupun di tahun 2020 nggak bagi dividen pada saat tutup buku 2019 karena kan itu pandemi ya. Ya bisa jadi perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan dividen untuk bertahan. Tapi PBV-nya selalu rendah guys. Nah kalau gue sih melihatnya ada beberapa hal. Yang pertama, ini sahamnya kurang liquid guys. Jadi biasanya ada orang-orang yang pemodal gede, duitnya banyak, cenderung menghindari saham seperti ini. Karena kalau misalkan beli ya barang 500 juta, 1M, harganya udah bergerak jauh guys. Gue ngelihat saham ini kayak INDR, tahu nggak INDR? Indorama. Dia memang beda sektor ya, beda sektor. Kalau Indorama kalau gue nggak salah tekstil deh. Nah si Smar ini dia kalau misalkan lu beli banyak, karena kurang liquid, harganya bisa cepat naiknya. Kalau orang yang punya banyak barang yang ngejual, harganya bisa cepat turunnya. Itu kurang liquid. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, gue ngeliat memang liabilitasnya guys. Liabilitasnya cukup gede. Kalau gue lihat di laporan keuangan terakhir, ini memang ada liabilitas jangka panjang ya guys. Cuman nominalnya cukup gede. Liabilitas jangka panjangnya ini dia untuk hutang lembaga bank dan keuangan lainnya. Nah ini guys, utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang itu 4 triliun. Dan gue baca memang dia utang sama Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, ada di catatan kaki nomor 19. Kemudian ada utang obligasi. Utang obligasinya juga cukup gede guys.
ada di catatan kaki nomor 20 ini sebesar 6 triliun. Jadi liabilitasnya berbanding dengan si ekuitasnya cukup gede guys. Dan ya cukup berbahaya juga sih. Ya walaupun gue tahu bahwa pasti manajemennya punya pikiran jangka panjang lah. Dan banyak yang jatuh tempo itu sampai kalau dilihat laporan keuangannya sampai di tahun 2027 guys. Itu untuk jatuh temponya. Nah sekarang itu yang gue melihatnya itu guys, dari kurang liquidnya, kemudian NPM-nya kecil ya guys, dia dapat 57 triliun, kemudian laba bersihnya cuma 3,5 triliun, sama yaitu dia liabilitasnya sangat besar berbanding dengan ekuitasnya. Kalau yang gue lihat seperti itu, mungkin lo ada yang lebih jeli daripada gue. Ini sejauh yang pengamatan gue lihat, kalau gue ngebaca laporan keuangan ya guys ya, kenapa harga saham ini yang sebenarnya bagus, menurut gue bagus, tapi dihargai murah. PBV-nya di bawah 1, di bawah 1,5. Nah itu yang gue lihat. Ya karena gue juga mungkin kurang jeli, atau lu ada yang lebih paham, lu boleh komentar di bawah. Tapi yang perlu diketahui adalah sahamnya menurut gue berpotensi naik. Jadi begini guys, dia kalau nggak salah si Smart ini udah membagikan dividen 200 ya guys ya. Dividennya 2 kali biasanya dalam setahun. Nah, si Smart ini selalu membagikan 30% dividen payout ratio. Kalau misalkan si Smart ini juga membagikan 30% untuk tutup tahun ini, berarti kan 30%, 30 berbanding 100 dikali 1665. Dia berpotensi membagikan 500 perak per lembar untuk dividen di tahun 2022. Berhubung sudah dibagikan yang 200 perak kemarin, bulan Agustus kalau gue nggak salah, ya dia berpotensi untuk membagikan 300 perak lagi. Karena ini gue lihat dia selalu membagikan di DPR itu 30%, 29,85%, 29,98%. Bisa jadi di tahun 2022 dia membagikan DPR juga 29%, sisanya ditahan sebagai laba bersih. Itu guys. Paling itu aja sih guys ya, kalau misalkan gue lihat Smart dan gue ngelihat dari PBV sama PER-nya itu valuasinya masih murah. Kalau gue lihat dari potensi dividen yang akan dibagikan, ya masih murah juga. Nggak terlalu murah tapi nggak mahal gitu loh guys. Karena kan harga per lembarnya 5.400, dengan 5.400 dapat 2 kali dividen yang totalnya berpotensi 500. Berarti kan dividen yieldnya ya yang satu 5%, yang satu 5%. Ya kalau di total 10% juga kan, hampir 10%. Dan itu bagus menurut gua, cukup bagus. Karena dividen menurut gua sebagai jaring pengaman. Kalau misalkan tiba-tiba sahamnya ambruk, ya lu masih punya, lu nyangkut di harga atas misalkan, ya lu masih bisa mendapatkan dividen. Jadi begitu guys, kalau gue lihat dari Smart ini ya guys ya. Oke, itu aja mengenai video Smart ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi, kalau misalkan memang lu tahu hal yang lebih rinci daripada yang telah gue sampaikan, silahkan komen di kolom komentar. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sebagai salah satu sumber referensi lu. Juga lu sehat selalu supaya kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.